Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di Iip Channel bersama saya, Iip Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema saat mantan kelihatan lelah. Itu tanda dia mulai bingung apakah akan meneruskan cintanya bersama orang ketiga atau kembali kepada. Ya, jadikan mantan sesungguhnya punya 4 pilihan tuh. Akan terus bersama dengan orang ketiga, kembali kepada kita. Yang ketiga, memilih orang lain lagi selain kita dan orang ketiga. Yang keempat, memilih untuk sendirian. Ya, sebenarnya dia punya 4 pilihan. Tetapi orang yang memilih seseorang saat dia masih punya pasangan, mantan masih bersama dengan kita, tetapi dia sudah memilih orang ketiga atau sudah memprospek orang ketiga saat dia masih bersama kita, itu sesungguhnya menunjukkan bahwa mantan ini adalah orang yang tidak terbiasa sendirian. Orang yang tidak nyaman jika sendirian. Ada orang yang karakternya dia merasa lebih nyaman kalau sendirian. Tetapi kalau seperti mantan, itu bisa dibaca bahwa sifatnya tidak biasa sendirian. Sehingga ya, ketika seseorang mungkin menemukan yang lebih baik, sangat mungkin mantan memilih orang yang baru. Tetapi ketika dia mulai mengalami berbagai kegagalan, berbagai kekecewaan kepada orang ketiga, maka biasanya dia takut untuk memilih seseorang yang baru karena nanti ujung-ujungnya gagal lagi. Maka pilihan terbesarnya adalah kembali kepada kita. Nah, seperti di judul kita jelaskan ya, bahwa ketika mantan mulai kelihatan kelelahan, maka itu sebenarnya tanda yang sangat kuat bahwa dia mulai bingung, mulai ragu apakah akan lanjut terus dengan orang ketiga ini atau kembali kepada kita. Lelah itu kan bisa dilihat pada fisik seseorang. Orang yang lelah, capek karena olahraga, dengan orang yang lelah karena capek dengan pasangannya, itu sangat berbeda. Yang terlihat pada fisiknya, pada wajahnya. Orang yang capek karena olahraga, capek pada saat olahraga, tetapi kan kelihatan bekas olahraganya, keringetan ya, kemudian masih pakai baju olahraga kalau dia foto, kan begitu, itu capek karena olahraga. Dia dapat tidur 1 kali, tidur malam yang cukup, besok sudah kelihatan bugar lagi ya. Tetapi orang yang capek karena pikiran, itu akan kelihatan pada dirinya ya. Dari wajahnya saja akan kelihatan sangat jelas. Kelihatan lebih tua daripada usianya. Kelihatan tidak segar. Ya, kantong matanya membesar ya karena kurang tidur misalnya, atau biasanya kalau orang kurang tidur juga kantong matanya akan hitam kan. Jadi kelihatan. Pipinya yang biasanya kelihatan begitu, sekarang kelihatan menyusut. Jadi orang yang stres biasanya berat badannya akan turun ya.
akan berpikir terus, dan itu akan memakan begitu banyak energi, sehingga kelihatan lebih kurus, jauh lebih kurus daripada ketika waktu dia masih bersama dengan kita. Orang yang kelelahan itu juga akan sangat mudah untuk dicermati, tidak sempat lagi merawat dirinya. Ya, biasanya kalau pakai busana itu modis sekali. Kalau atasannya warna merah, bawahnya warna merah, sepatunya warna merah, kelihatan modis. Tapi sekarang kalau dilihat cara berpakaiannya, sangat asal-asalan dan seterusnya tadi. Ya, tidak lagi sempat berpikir tentang busananya. Kalau yang wanita mungkin tidak sempat lagi untuk berdandan yang maksimal. Ya, lebih sering kalau di foto kelihatan tidak pakai bedak, kelihatan tidak pakai lipstik. Ya, atau kalau laki-laki seperti kelihatan tidak mandi dan seterusnya. Nah, jadi orang yang kelelahan karena pikiran, karena stres dengan pasangannya, itu akan sangat mudah untuk dilihat pada fisiknya, pada wajahnya, pada cara berpakaiannya. Ya, nah sebenarnya ada tanda yang kedua juga yang bisa kita lihat ketika mantan ini mulai bingung dari postingan-postingannya di media sosialnya. Sebelum kita bahas, ya, yang kedua tandanya, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama, ya. Yang kedua, bisa dilihat kebingungannya tadi dari postingan di media sosialnya. Biasanya kita cermati kalau dia posting sesuatu di media sosial, itu bagus-bagus, ya. Kelihatan gaya menulisnya, enak dibaca, ya. Kemudian juga alur logikanya itu mudah dipahami. Tetapi sekarang kalau dia posting sesuatu, itu kita yang sudah kenal dia sangat lama, tahu persis, itu bukan dia banget, ya, sekedar posting saja. Biasanya kalau dia posting sesuatu, fotonya pun dipilih dengan sebagus-bagusnya, kemudian pada bagian penjelasan gitu kan, kalimat-kalimat yang dirangkai itu begitu indah, enak dibaca, menyentuh, dan lain-lain. Tetapi ini tidak, ya. Biasanya yang ketika dia posting sesuatu, misal di Facebooknya, ya. Kalau Facebook itu kan kombinasi antara foto dan tulisan. Yang nge-like bisa ratusan. Kalau sekarang paling 2 atau 3 orang yang nge-like. Kalau anak muda biasanya lebih suka menggunakan Instagram. Biasanya foto-foto yang diposting itu punya alur cerita. Ya. Oh, hari ini sedang piknik ke sana. Ya. Foto pertama dalam perjalanan. Foto kedua di tempat piknik. Foto ketiga sedang makan siang di tempat piknik. Foto keempat perjalanan pulang. Lengkap. Ya, tetapi ketika dia sedang bingung, lebih cenderung fotonya asal-asalan. Dan bahkan ketika orang yang sedang kebingungan, betul-betul bingung, malah akun media sosialnya kosong semua. Karena bingung mau posting apa. Sehingga kalau biasanya dia setiap hari mesti ada posting sesuatu, sekarang akun media sosialnya menjadi sepi. Itu menunjukkan bahwa dia kebingungan, ya, bersama dengan orang ketiga.
Nah, maka apa yang bisa kita lakukan agar di dalam kebingungannya itu dia memilih untuk kembali kepada kita? Kita doakan agar dia sadar, ya, menyadari bahwa bersama kita adalah yang terbaik untuk hidupnya. Kita berdoa untuk mantan, ya, tanpa dia tahu bahwa kita berdoa untuk dia kembali. Itu adalah doa yang terkabul. Maka di dalam sebuah hadis kita diajarkan dakwatul mar'il muslimi li akhihi bi zahril ghaibi mustajabah inda ra'sihi malakun muwakkalun kullama da'a li akhihi bi khairin qala al malakul muwakkalu bihi amin walaka bimislin. Doa seorang muslim untuk saudaranya yang dilakukan tanpa sepengetahuan orang yang didoakannya adalah doa yang akan dikabulkan. Di sekeliling kepalanya ada malaikat yang menjadi wakilnya. Setiap dia berdoa untuk saudaranya dengan sebuah kebaikan, maka malaikat tersebut akan berkata, amin, dan engkau pun mendapatkan apa yang ia dapatkan. Jadi ketika kita masih terus berdoa diam-diam agar mantan menyadari bahwa kembali kepada kita adalah yang terbaik untuk hidupnya, ya, itu adalah doa yang terkabul. Dan malaikat pun akan mendoakan kita mendapatkan hal yang sama. Ya, mantan mendapatkan kita kembali bersamanya, kita pun akan mendapatkan mantan kembali bersama kita. Ya, demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.